Hello, good morning. Bagi anak-anakku siswa-siswi kelas 11 AK maupun multimedia untuk tahun ajaran 2020-2021 mata pelajaran bahasa Inggris akan Bu Titi bina. Akan Bu Titi bimbing. Untuk itu ada 5 unit yang akan kita bahas untuk semester ganjil ini. Unit yang pertama yaitu dengan tema What's your opinion? Pasti kalian masih ingat. Dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi dengan seseorang, dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan teman, sanak saudara atau handetolan di lingkungan kita, sekitar kita, kita pasti pernah memberikan ungkapan atau kita pernah memberi atau meminta pendapat dari lawan bicara kita. Kita akan fokus pada 2 hal. Yang pertama yaitu dalam memberi dan meminta pendapat. Dan fokus yang kedua dalam merespon saat kita memberi atau meminta pendapat itu, kita menyetujui atau kita tidak menyetujui pendapat tersebut. Masih ingatkah jika kita berkomunikasi, kita sering melakukan merasa kepo. Siapa yang sering kepo? Kepo itu baik, tapi kalau berlebihan. Dan satu lagi, kalau kita ingin kepo, kita juga harus mau dikepoin. Saat ini Bu Titi akan memberi ulasan yang pertama mengenai ungkapan untuk meminta dan memberi pendapat. Apa saja kalimat-kalimat yang sering dipakai saat kita memberi pendapat? Pasti kalian masih ingat dalam bab sebelumnya di kelas 10 saat kita memberikan pendapat, kita bisa mengawali dengan kalimat I think blank. Aku pikir hal itu adalah yang terbaik. Contoh yang kedua, kalimat in my opinion. Menurut pendapatku, hal itu adalah yang terbaik. Kemudian dalam hal meminta pendapat, contoh kalimat what do you think about blank. Dalam bahasa Indonesia, apa yang kamu pikirkan mengenai hal tersebut. Kemudian yang kedua, what is your opinion? Apa pendapatmu mengenai hal tersebut? Fokus yang kedua dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui pendapat seseorang. Kalau ada kalimat seperti ini, I agree with you, dari kata agree, pasti kalimat itu merespon kalau kita menyetujui dengan pendapat seseorang itu. You are right, kamu benar. Sedangkan untuk kalimat yang persetujuan dengan pendapat seseorang, contoh kalimat yaitu I disagree with your opinion. Disagree, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Kemudian ada lagi your opinion may be right but blank. Pendapatmu mungkin benar tetapi ada alasan lain. Jika kita akan melakukan memberikan pendapat atau meminta pendapat kepada seseorang, di sini Bu Titi akan memberi penegasan dalam hal tata bahasa implied, tata bahasa formal, dalam hal kesopanan, dalam hal resmi tidak resminya. Ada 2 cara. Jika seseorang itu tidak menyetujui
dengan pendapat seseorang. Kalau kita menyatakan persetujuan kita, pasti sungguh sangat mudah, baik itu dalam tata bahasa yang formal, resmi, ataupun tidak resmi, informal. Kita bisa mengungkapkan melalui kalimat I agree completely with what you said. Aku setuju, sungguh sangat setuju dengan yang kamu katakan. Tetapi saat kita menyatakan ketidaksetujuan kita dengan pendapat seseorang, kadang kita akan merasa sedikit menyesal atau kita merasa bersalah jika pernyataan kita itu kita sampaikan secara langsung. Di sini ada dua cara jika kita menyatakan ketidaksetujuan kita dengan pendapat seseorang. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung, contoh ada sebuah percakapan antara Maya dan Chika. Maya menyatakan the show finishes at 10 o'clock. Tetapi Chika tidak setuju dengan pendapat Maya dan itu diutarakan secara langsung. Chika menjawab atau Chika merespon, no, it doesn't. They told me 11. Maksudnya Maya berkata bahwa pertunjukan berakhir jam 10 tepat. Tetapi Chika tidak setuju dengan pendapat Maya. Tidak, bukan. They told me 11. Mereka mengatakan kepadaku bahwa pertunjukan itu selesai pukul 11. Itu menyatakan ketidaksetujuan secara langsung. Saat kita menyatakan ketidaksetujuan kita secara langsung, kita harus yakin dengan alasan, dengan kenyataan yang ada. Kembali lagi, jika kita masih merasa ragu-ragu bahwa kita tidak setuju dengan pendapat mereka, itu nanti akan menimbulkan penyesalan atau dianggap bahwa pernyataan kita salah. Kemudian, saat kita menyatakan ketidaksetujuan kita secara tidak langsung, seperti contoh percakapan antara Mary and Chuck. Mary menyatakan the show finishes at 10 o'clock. Pertunjukan berakhir jam 10 tepat. Tapi Chuck ternyata tidak setuju, tetapi disampaikan secara implisit, tidak langsung. Chuck merespon, oh really? That's strange. They told me it will be around 11. Benarkah? Itu aneh. Mereka bilang kepadaku bahwa pertunjukan itu berakhir sekitar jam 11. Pada saat ini, tambahan untuk materi tema pertama ini, tema unit 1 ini, akan Bu Titi tegaskan untuk saat kita berinteraksi, berkomunikasi, saat kita menanyakan pendapat seseorang atau penilaian seseorang, alangkah lebih baiknya untuk menggunakan teknik secara tidak langsung. Teknik-teknik itu seperti apa saja? Ternyata ada 3 yang akan Bu Titi untuk saat ini Bu Titi kasih contoh. 3 teknik itu, yang pertama, turning a statement into a question. Contohnya, are you sure about that accident? Maksudnya, teknik pertama ini alihkan, biaskan pernyataan menjadi pertanyaan.
Jadi ketidaksetujuan kita itu kita ubah, kita awali dengan pertanyaan. Contoh, apakah kamu yakin mengenai kecelakaan itu? Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, agreeing with part of the other person idea. Contohnya, I agree that X but Y told me that facts. Maksudnya adalah kita menyetujui pendapat orang lain untuk memberikan respon bahwa kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Pasti bingung yang kedua ini. Maksudnya begini, kita memakai pendapat orang lain lagi. Contoh misal ada Ali sama Mirna. Kita memakai pendapat Mirna untuk menyatakan ketidaksetujuan kita dengan pendapatnya Ali. Aku setuju dengan X, tetapi Y mengatakan kepadaku kenyataan sebenarnya yang seperti itu. Jadi kita mengutip pendapat orang lain untuk menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat yang lain lagi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menggunakan using introductory remarks. Contoh, I could be wrong but that fact like this. Artinya menggunakan prakata pengantar kalimat tanya untuk menyatakan ketidaksetujuan pendapat dengan pendapat lawan bicara kita. Aku bisa salah, tetapi kenyataan seperti ini. Berarti masih diingat-ingat, bisa kalian catat untuk yang di board, yaitu jika kita, sekali lagi titik ulang, jika kita meminta pendapat seseorang atau penilaian seseorang, alangkah lebih baiknya kita menggunakan teknik secara tidak langsung. Kita ajukan secara tidak langsung. Tekniknya ada 3, seperti yang sudah diberikan Bu Titi, yaitu turning a statement into a question, yang kedua agreeing with part of the other person idea, dan yang ketiga using introductory remarks. Okay guys, enough for today. Thank you for watching. Stay at home and keep healthy. See you.